Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rai, saya mahasiswa dari ITB Stikom Bali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan penggunaan tanda petik dan tanda petik tunggal dalam bahasa Indonesia. Mari simak video sampai habis. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang sering digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Berikut ini adalah bagaimana penggunaan tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengupdate petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu adalah kata-kata dari Insinyur Soekarno yang dikutip dalam pidatonya. Yang kedua, kerjakan kuis bahasa Indonesia ini dalam waktu 30 menit. Perintah dosen. Contoh ketiga, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Itu adalah contoh penggunaan tanda petik di naskah atau bahan tertulis. Penggunaan tanda petik yang kedua, yaitu tanda petik dipakai untuk mengupdate judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Terlihat bahwa sajak berdiri aku diberi tanda petik. Contoh kedua, berhubungan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, marilah kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Itu adalah contoh penggunaan tanda petik dari judul lagu. Contoh ketiga, film Milea, Suara dari Dilan, merupakan lanjutan dari film Dilan 1961. Itu adalah contoh penggunaan tanda petik dalam judul film. Contoh keempat, saya sedang membaca artikel Manajemen Penggunaan Aplikasi Teknologi dalam Bisnis. Contoh terakhir, perhatikan pemakaian tanda petik dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu adalah contoh penggunaan tanda petik dalam subbab buku yang dipakai dalam kalimat. Penggunaan tanda petik yang ketiga, yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, pemain naturalisasi dalam tim nasional mendapat sorotan karena prestasinya. Kata yang dimaksud di sini adalah naturalisasi, yang memiliki arti pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing yang menjadi warga negara Indonesia. Contoh kedua, program yang sedang dijalankan mengalami banyak error. Kata yang dimaksud di sini adalah error, yang memiliki arti kesalahan teratur, sering terjadi dalam pemrograman. Lanjut kepada pembahasan tanda petik tunggal. Penggunaan tanda petik tunggal terdapat dua. Yang pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, apakah kamu mendengar bunyi telolet dari bis tadi? Tanya Rai. Contoh kedua, waktu saya duduk di ruang tamu, terdengar suara anakku memanggil, "Ibu, aku pulang." Dan saya merasa tidak kesepian lagi, ujar Ibu Novi. Selanjutnya, tanda petik tunggal yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ada anak tunggal. Di sini, anak tunggal memiliki makna tidak memiliki saudara kandung. Yang kedua, kata sulung. Di sini, kata sulung memiliki makna anak pertama. Yang ketiga, ada pelesai.
Yang memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. Yang keempat ada wisdom, yang memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu kebijaksanaan. Contoh kelima ada retina, yang memiliki penjelasan kata dinding mata sebelah dalam. Yang terakhir ada kata noken, yang memiliki penjelasan kata tas khas Papua. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Dan animasi ini dibuat dari Animaker. Terima kasih sudah menonton.